Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ya, hari ini kita belajar bersama Ibu April ya. Di sini kita akan belajar tematik tema 3 tugasku sehari-hari, subtema 1 tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran 3 dan 4 ya nak. Ya anak-anak, buka LKS-nya halaman 14 ya nak. Ya, sekarang kita belajar subtema 1 tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran 3 tema 3 ya nak. Ya, coba dilihat LKS-nya. Di sini ada pelajaran PPKN KD 2.1, 3.1 dan 4.1. Coba dilihat anak-anak di bagian ayo mengamati. Nah, di sini ada gambar ya nak. Di sini ada 3 gambar. Nah, amatilah gambar kegiatan Siti di pagi hari. Nah, di pagi hari Ibu April bacakan ya. Siti anak yang rajin. Setiap pagi Siti bangun sendiri. Siti langsung merapikan tempat tidur. Siti, Ali, ayah, dan ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Ibu memasak sayur untuk sarapan. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Ayah mencuci sepeda motor. Ali membantu ayah. Hidup rukun dalam keluarga tampak dalam pembagian kerja pada seluruh anggota keluarga. Tanpa pengecualian, pembagian kerja sebaiknya diberikan dengan adil, sesuai dengan keadaan atau kemampuan masing-masing. Misalnya, untuk pekerjaan yang membutuhkan tenaga besar, sebaiknya dibebankan kepada anggota keluarga yang fisiknya cukup kuat. Sikap kita terhadap anggota keluarga harus sesuai dengan nilai Pancasila. Berikut contoh tugas kita terhadap anggota keluarga yang sesuai dengan nilai Pancasila. Antara lain, ya, coba. Menurut nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang pertama, berusaha menjadi anak yang soleh dan solehah atau menjadi anak yang dekat kepada agama serta berbakti kepada kedua orang tua. Terus yang kedua, mengajarkan nilai-nilai religius akan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, tidak bersikap sewenang-wenang terhadap adik sendiri. Yang keempat, bertingkah penuh sopan dan santun terhadap orang tua. Nah, setelah itu kalau menurut nilai Persatuan Indonesia, tidak mudah bertengkar di dalam rumah, senantiasa menjaga amarah dan emosi. Nah, setelah itu menurut nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, tidak memaksakan anggota keluarga yang lain untuk berperilaku di luar kemampuannya. Menjadi kepala keluarga yang penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Menurut nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menghargai seluruh hak-hak setiap komponen keluarga. Nah, menurut nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menghargai seluruh hak-hak setiap komponen keluarga. Yang ke-10, menjalankan kewajiban di rumah sebaik mungkin. Ya, jadi dari pelajaran PPKN ini menggambarkan adanya suatu kegiatan yang ada di rumah. Ya, ini suatu kegiatan yang dilakukan oleh Siti, Ali, ayah, dan ibu. Nah, di dalam keluarga, ya, di dalam keluarga itu juga harus apa? Harus kompak, harus saling tolong menolong gitu. Nah, di sini kan sudah memiliki pekerjaannya masing-masing ya. Ayah mencuci sepeda motor, Ali membantu ayah dan sebagainya. Nah, di sini mencerminkan adanya hidup rukun dalam keluarga. Nah, hidup rukun ini tampak dalam pembagian kerja pada seluruh anggota keluarga tanpa pengecualian.
Nah, pembagian kerja itu sendiri sebaiknya diberikan dengan adil. Nah, dari keluarga tersebut, ya, kegiatan yang ada di dalam satu keluarga itu bisa berkaitan dengan adanya apa? Menurut nilai ketuhanan yang Maha Esa, ya, bisa masuk dalam Pancasila. Yang pertama, menurut nilai ketuhanan yang Maha Esa, seperti apa saja, ya, bisa dibaca sendiri ya, Nak. Setelah itu yang kedua, menurut nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti apa, dan seterusnya. Seperti itu ya, Nak. Ya anak-anak, buka LKS-nya halaman 16 ya, Nak. Masih di pembelajaran 3 ya, Nak. Di sini ada pelajaran matematika KD 3.5 dan 4.5. Coba anak-anak dilihat di bagian ayo mengamati. Nah, di sini mengenal pecahan nilai uang kertas. Nah, di pembelajaran 1 dan 2, Bu April sudah menjelaskan kepada anak-anak, ya, mengenal uang pecahan dengan nilai uang apa? Pintar, uang logam. Nah, sudah paham ya? Bu April kemarin sudah menjelaskan dan anak-anak juga sudah diberikan penjelasan oleh Bu April. Nah, di sini kita akan belajar tentang nilai uang. Nah, uangnya itu uang kertas, bukan uang logam. Nah, anak-anak, di sini ada kumpulan uang kertas. Pasti anak-anak pernah melihat, ya tidak? Ya. Nah, dengan gambar yang seperti ini adalah uang Rp1.000. Ditulisnya Rp1.000 ya. Terus di belakangnya diberi koma, nolnya 2. Nah, ini adalah uang seribuan. Ini uang berapa? 2.000. Pinter. Ini uang berapa? 5.000. Yang ini uang Rp10.000. Ya, yang ini Rp20.000. Kalau yang ini Rp50.000. Kalau yang ini Rp75.000. Uang yang terbaru ya, Nak? Ya tidak? Ya, sudah sering ya anak-anak melihat uang kertas seperti ini ya? Pinter. Nah, selanjutnya coba buka LKS-nya halaman 17. Coba dilihat. Nah, di sini ya ada uang 100.000. Ini uang 100.000 ya. Terus yang ini ya, uang 100.000. Nah, setelah itu ada materi membandingkan pecahan uang. Nah, di sini ada uang kertas dan uang logam. Ya. Ada membandingkan pecahan uang. Nah, kalau membandingkan itu, Ibu April pernah bilang, ya, sudah menjelaskan bahwa kalau membandingkan ada lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Nah, coba dilihat di gambar di sini. Ini ada uang 1.000 dibandingkan dengan 500. Nah, kira-kira uang 1.000 dengan 500 lebih besar atau lebih kecil? Pintar, lebih besar. Uang Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Ya, betul. Sedangkan yang ini, uang 1.000 dengan uang 2.000 lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Nah, dalam menentukan lebih besar atau lebih kecilnya itu dilihat dari uang yang ada di depan, pembandingan uang yang ada di depan. Jika uang yang di depan ini lebih besar daripada yang belakang, berarti apa? Jawabannya lebih besar. Nah, coba dilihat. Kalau ini kan lebih kecil, ya tidak? Karena angka atau nilai uang yang ada di depan ini lebih kecil dibandingkan yang di belakang. Yang di depan 1.000, yang belakang 2.000, berarti jawabannya lebih kecil. Jadi anak-anak
setiap menemukan soal yang seperti ini, anak-anak harus paham. Lihat nominal uang yang ada di depannya, ya. Itu yang akan menentukan jawaban yang ada di sini, menentukan pecahan dalam membandingkan suatu nilai yang berbeda ini. Nah, seperti itu ya, Nak. Ya, anak-anak, buka LKS-nya kembali ya, halaman 20. Ya, sekarang anak-anak memasuki pembelajaran 4 ya, Nak. Ya, di sini ada pelajaran PPKN KD 2.1, 3.1, dan 4.1. Coba dilihat di bagian ayo mengamati. Siti membantu ibu berbelanja. Setiap hari Minggu pagi, Siti dan ibu berbelanja ke pasar. Ibu berbelanja sayur-sayuran dan buah. Ibu membeli bayam, wortel, tahu, dan buah mangga. Siti membantu ibu membawa belanjaan. Setiap belanjaan harganya berbeda. Nah, berarti ini menjelaskan suatu kegiatan sehari-hari dalam Siti membantu ibu berbelanja. Nah, seperti itu ya, Nak. Setelah itu anak-anak coba lihat. Ayo, lihat di LKS halaman 21. Di sini ada pelajaran PPKN KD 1.1, 2.1, dan 3.1, dan 4.1. Coba dilihat di bagian ayo belajar. Nah, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai-nilai tentang kemanusiaan. Sila kedua Pancasila menjadikan manusia yang memiliki adab dan derajat yang tinggi sebagai makhluk. Harus berlaku adil dalam hubungannya antar sesama tanpa melihat perbedaan latar belakangnya baik di lingkungan, rumah, sekolah, masyarakat, maupun bernegara. Setiap orang seharusnya sama diperlakukan sebagai manusia yang beradab, termasuk dengan orang tua dan saudara-saudara kita di rumah. Sikap terhadap orang tua dan saudara di rumah yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila yaitu yang pertama, membantu pekerjaan orang tua di rumah seperti menyapu, mencuci, memasak, dan merapikan rumah. Orang tua tidak diperlakukan seperti pembantu yang mengerjakan semua tugas rumah termasuk mencucikan baju kita. Yang kedua, menghargai dan menghormatinya serta mendengarkan nasihat. Setelah itu yang ketiga, berkata sopan santun dan lembut kepada orang tua dan saudara-saudara. Yang keempat, bersikap adil terhadap hak-hak yang dimiliki orang setiap anggota keluarga seperti memberikan kesempatan kepada adik berpendapat dan memberikan masukan. Nah, setelah itu ada lanjutannya. Nanti anak-anak bisa membaca sendiri ya. Setelah itu ini, perilaku yang baik adalah hal yang penting untuk ditunjukkan kepada anak. Seperti halnya saat kita makan bersama anggota keluarga seperti orang tua, kakak maupun adik. Nah, setelah itu ada contohnya. Contoh perilaku terhadap orang tua dan adik ketika makan bersama. Pertama, cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Makan dalam posisi duduk, tidak sambil jalan atau berlarian. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Tempat dan benar menggunakan peralatan makanan. Mulailah makanan bila semua masakan sudah terhidang di meja makanan. Yang terakhir, makanan dengan mulut. Makan dengan mulut tertutup dan tidak mengisi penuh di mulutnya. Nah, di sini ya dalam materi PPKN ini menjelaskan bahwa sila kedua Pancasila menjadikan manusia yang memiliki adab dan derajat yang tinggi sebagai makhluk. Nah, harus berlaku adil
dalam hubungannya antar sesama tanpa melihat perbedaan. Jadi di dalam sila kedua Pancasila ini manusia itu sama saja, tidak boleh dibeda-bedakan satu sama lainnya. Nah, setiap orang seharusnya sama diperlakukan sebagai manusia yang beradab, termasuk dengan orang tua dan saudara-saudara kita di rumah. Nah, sikap terhadap orang tua dan saudara di rumah yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, dari keluarga itu pun sendiri harus dihargai, dihormati, tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, harus menghargai yang lebih tua, contohnya kepada orang tua, kepada kakak, pada kakek nenek, atau anggota keluarga lainnya. Nah, seperti itu ya, Nak. Ya anak-anak, sekian pembahasan pembelajaran tematik hari ini ya. Tadi kita sudah belajar bersama tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran 3 dan 4. Semoga video pembelajaran yang Bu April buat bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.